Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa pagi hari ini lewat doa saya tadi saya katakan Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak bagi setiap kita. Kenapa kita ada di layar TV Bapak Ibu Saudara atau di layar handphone? Karena Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, karena Tuhan punya tujuan yang besar untuk memulihkan setiap keadaan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pagi hari ini saya akan berbicara buat setiap kita dengan satu tema tentang penundaan adalah pupuk yang membuat kesulitan itu bertumbuh. Sekali lagi, penundaan adalah pupuk yang membuat kesulitan itu bertumbuh. Saya percaya kita sepaham bahwa hampir semua yang kita nikmati sekarang ini, sekali lagi, hampir semua yang kita nikmati sekarang ini adalah merupakan hasil dari kemustahilan pada masa lalu. Saya memberikan contoh begini, mungkin agak sukar dimengerti bahasanya, tapi saya akan memberikan contoh yang sederhana. Ya, waktu dulu di masa kecil saya melihat kota Palembang hanya lewat sebuah majalah Bobo. Ada jembatan Ampera yang terbentang di Sungai Musi, dan itu sangat indah kalau kita lihat di majalah. Ya, secara manusia ini adalah kemustahilan untuk saya bisa sampai di Palembang. Tetapi ketika ada sebuah panggilan Tuhan harus mau jadi hamba Tuhan, ya, maka saya mengambil momentum ini, saya mengambil kesempatan ini untuk tidak menunda-nunda lagi, tetapi saya mengambil momentum ini, kesempatan ini untuk datang ke kota Palembang. Sehingga kurang lebih sudah 20-an tahun saya ada di kota Palembang. Dan saya mau katakan, keberhasilan saya sampai hari ini itu hampir semua ya merupakan kemustahilan pada masa lalu, sesuatu yang gak mungkin. Secara manusia gak mungkin, tetapi Tuhan selalu berkata bagi dia selalu mungkin. Katakan amin. Jadi apa yang bisa mengubah kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan? Kemudian kemungkinan menjadi sebuah peluang, dan peluang menjadi sebuah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, perhatikan bersama ya, di dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang percaya katakan amin. Bicara tentang segala sesuatu itu berarti tidak ada pengecualiannya. Semuanya bisa terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan melakukan bagi setiap kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman di masa lalu dan itu adalah sebuah kemustahilan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara mulai menikmati dan Bapak Ibu Saudara tinggal berkata, wow, sesuatu yang terjadi. Saya mau katakan, tangkap ini. Ketika ada sebuah momentum, ketika ada maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap hidup kita, ayo kita mengambil langkah tanpa menundanya. Lakukan, itu mungkin terlalu sulit bagimu. Tetapi firman Tuhan sudah menjamin bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Nah, penyebab ketidakmungkinan bagi manusia salah satunya adalah tentang penundaan. Manusia suka menunda, dan ternyata sikap suka menunda seringkali ya dianggap sebagai sesuatu yang sepele dan bukan hal yang perlu dipermasalahkan oleh sebagian orang. Mereka berpikir bahwa penundaan hal yang biasa, tidak punya pengaruh yang buruk dalam kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak disadari dari kebiasaan menunda, sebenarnya itu bisa menghancurkan mimpi dan kehidupan seseorang.
Kalau kita tidak menyadari bahwa penundaan ini punya dampak yang buruk dalam kehidupan kita, maka setiap hari hidup kita penuh dengan penundaan. Apa yang seharusnya kita lakukan, kita tunda untuk kita lakukan besok. Sebenarnya keberhasilan seseorang adalah di saat dia melakukan apa yang harus dilakukan hari ini, sementara orang lain berpikir nanti hal itu akan dilakukan di esok hari. Jadi apapun alasannya, jangan pernah membiasakan diri untuk menunda. Baik di dalam pekerjaan, menolong orang lain, beribadah, memberi perpuluhan. Jangan pernah menunda. Karena ada dampak yang jauh lebih buruk dari apa yang kita sadari selama ini. Nah, perhatikan bersama. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-17. Dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini Yakobus lagi sementara menjelaskan bahwa kategori dosa bukan hanya ketika seseorang membuat kriminal, ketika seseorang mencuri, ketika seseorang membunuh. Tetapi ketika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka firman Tuhan katakan, maka orang tersebut berdosa. Dan kita tahu bersama bahwa berbuat baik itu adalah karakter Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menunda ketika berbuat baik bagi setiap kita, amin. Tuhan tahu waktu yang tepat menolong setiap kita. Tapi seringkali kesabaran ini menjadi ujian dalam hidup kita menanti waktunya Tuhan. Seharusnya kita harus terus melangkah dan terus sabar. Tetapi ketika kita melihat sepertinya tidak ada jalan keluar, maka kita mulai menunda, bahkan kita mulai mundur dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga pencapaian yang seharusnya menjadi bagian kita, kita tidak pernah bisa capai. Karena kita terus melihat bahwa kegagalan demi kegagalan yang terjadi, kita tidak melihat sepertinya jalan terlalu buntu, tidak ada ujungnya di ujung sana. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ya. Setiap kehidupan kita dalam pengawasan Tuhan. Tuhan memproteksi setiap hidup kita, anak-anak Tuhan setiap hari. Dia nggak mungkin gagal dalam setiap janjinya. Dia nggak mungkin gagal dalam setiap apa yang dia nyatakan dalam hidup kita. Amen. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita menunda melakukan apa yang seharusnya untuk kita lakukan? Poin yang pertama kita melihat, kita akan melewatkan banyak peluang dalam hidup kita. Ya, apabila kita tidak melakukan apa yang seharusnya untuk kita lakukan, maka poin yang pertama kita lihat, kita akan melewatkan banyak peluang di dalam setiap hidup kita. Efesus 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 firman Tuhan katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat ini memiliki pengertian, manfaatkan setiap kesempatan. Kalau di ayat yang ke-16 dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, saya bold itu penekanan saya di ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, artinya manfaatkan setiap kesempatan yang datang bagi kita. Jangan pernah menunda, sebab saat kita menunda, akan ada banyak peluang yang dilewatkan dan peluang tersebut seringkali atau sebagian besar tidak akan pernah kita alami lagi. Tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu bagaimana kita memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini dalam hidup kita. Kalau kita bicara peluang, ya. Peluang yang datang itu sebenarnya adalah sebuah momentum. Ini adalah sebuah kesempatan yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu perhatikan dengan saksama kata firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada.
Saya mau katakan menyia-nyiakan waktu sama artinya dengan menyia-nyiakan hidup kita. Yang sepaham dengan saya katakan amin. Menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan, seharusnya kita harus memaksimalkan waktu tersebut. Sama artinya menyia-nyiakan kehidupan kita itu sendiri. Karena momentum itu sudah datang, peluang itu udah ada. Dan poin yang kedua, ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita menunda, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan hidup. Ini poin yang kedua. Penundaan itu terjadi awalnya dimulai dari perasaan takut untuk melangkah karena dengan berbagai macam alasan. Saya percaya setiap kita punya alasan untuk memulai, untuk melangkah, sehingga kita banyak menunda dalam pekerjaan, dalam segala hal. Kita seringkali takut bakal nanti gagal dalam perjalanan hidup. Kita merasa tidak sanggup. Ada sebuah perasaan khawatir yang begitu kuat menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita takut untuk melangkah. Kita menunda setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sementara di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, seringkali ada sebuah keinginan yang kuat, ya, untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk kita mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tetapi karena kekhawatiran yang mencengkram setiap hidup kita, sehingga kita tidak punya keberanian untuk melangkah. Kita tidak punya keberanian untuk memulai. Dan ternyata hal ini akan mengakibatkan, ya, kehidupan seseorang tidak pernah sampai pada tujuannya. Perhatikan di dalam Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak bisa menambah kemajuan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara menyadari, kekhawatiran itu sama seperti kursi goyang. Membuat kita terus bergerak, sekali lagi, kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Membuat kita bergerak maju mundur kiri kanan, tetapi sebenarnya tidak membawa kita kemana-mana. Kita hanya berkutak-katik di situ saja. Kita tidak bisa melangkah lebih maju. Cuma ada stuck di situ saja. Itulah kekuatan kekhawatiran. Tidak dapat menambah sehasta dari perjalanan hidup kita. Tetapi hanya membuat kita di satu kubangan di situ saja dan kita tidak bisa keluar kemana-mana. Sukses datang ketika Anda mengerjakan hari ini apa yang orang lain pikir akan mereka kerjakan hari esok. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya, kita tidak bisa melangkah kemana-mana. Seperti kursi goyang, saya berikan contoh. Ya, itu tidak bisa melahirkan kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi kesuksesan datang ketika kita mengerjakan hari ini apa yang orang lain pikir akan mereka kerjakan di hari esok. Keluarlah dari kekhawatiranmu dan kerjakanlah sesuatu yang memang benar-benar perlu engkau kerjakan hari ini tanpa menunda-nunda nanti besok. Karena pasti orang yang penuh penundaan adalah orang yang punya masalah yang besar. Tidak pernah kecil masalahnya. Karena nunda hari ini pasti besok nunda lagi. Semakin numpuk, deadline-nya semakin numpuk. Sehingga masalah orang yang suka menunda itu nggak pernah kecil. Masalahnya selalu besar. Kerjakanlah sesuatu yang mungkin orang lain berpikir mereka akan mengerjakannya besok. Tapi ketika kita kerjakan hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Benar? Tidak usah dibawa ke hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya tersendiri. Nah, hal-hal ini yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita sepertinya
tidak bisa maju dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa mencapai sebuah tujuan dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat solusinya. 2 langkah untuk mengatasi dari penundaan tersebut, ya. Secara cepat, 2 langkah mengatasi penundaan. Hal yang pertama, menghapus semua alasan untuk tidak menunda. Jadi hapus semua alasan. Hapus semua alasan dalam hidupmu untuk tidak menunda lagi, tetapi justru mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Ayo kita harus lakukan. Di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dalam janjinya kepada bangsa Israel, maka Tuhan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi bagaimana mereka, orang Israel ini menunda-nunda, mereka bermalas-malasan. Seharusnya tinggal selangkah lagi, mereka bisa merebut wilayah-wilayah yang mereka harus duduki menjadi milik pusaka mereka, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sampai Yosua berkata, sampai mau berapa lama lagi engkau harus bermalas-malasan? Kalian tidak akan pernah sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Kalau kalian menunda perjalanan ini, kalau kalian bermalas-malasan. Penundaan terjadi karena seseorang memang malas pada dasarnya. Bicara tentang susu dan madu adalah bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bicara tentang penyediaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan menyediakan bagi bangsa Israel hidangan yang sangat lezat. Yosua sampai gerem. Berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Ayo, sekarang bukan Tuhan yang menunda untuk engkau menikmati masa kelimpahan, tetapi engkau yang tidak mau melangkah. Sekarang waktunya engkau harus melangkah. Sekarang engkau harus bekerja. Nah, apa kata firman Tuhan tentang orang yang malas, ya? Kita melihat bersama di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, apa firman Tuhan katakan? Janganlah ia makan. Firman Tuhan tidak menjanjikan makanan untuk dimakan bagi seorang pemalas. Firman Allah berkata, jangan memberi makan bagi orang yang tidak mau kerja, orang yang malas, orang yang suka menunda. Artinya bahwa Tuhan hanya memberikan, Tuhan hanya memberkati setiap tangan-tangan yang rajin. Amin. Tangan-tangan yang mau bekerja, tangan-tangan yang mau capek. Setiap kita yang mengambil peluang, itulah berkat Tuhan diberikan bagi setiap kita. Jadi gak ada alasan lagi buat kita untuk bermalas-malasan. Firman Tuhan sudah ngomong, kalau engkau malas, engkau gak kerja, jangan diberi makan. Itu hukum firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar seseorang yang bernama Musa, saudara akan berpikir tentang seorang pemimpin yang besar, seorang hamba Tuhan yang begitu setia, yang mendapat tugas yang besar, dan memang dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Firman Tuhan mencatat, Musa itu adalah seorang pemimpin yang hebat. Kalau kita baca bersama di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-5, ini ada satu kejadian. Ketika Tuhan mau memanggil Musa, ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu lewat kehidupan Musa, maka ada satu pengalaman yang sebelumnya yang belum pernah Musa alami,
Tetapi Tuhan perlihatkan kepada Musa untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Di dalam Keluaran 3 ayat 1-5 firman Tuhan katakan demikian. Adapun Musa ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya Imam Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Buat Musa ini aneh. Pikir Musa, baiklah aku akan mendekat. Aku akan memeriksanya. Sebuah kejadian yang gak pernah dia alami sebelumnya. Ketika dia melihat semak belukar, terbakar. Dia mulai mendekat. Tetapi tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan. Dari semak itu berkata, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu sebab engkau berdiri di atas tanah yang kudus. Ini penglihatan Musa ternyata membawa sebuah rencana Allah yang besar di dalam kehidupannya. Di ayat berikutnya, di ayatnya yang ke-7 maka firman Tuhan katakan demikian. Aku telah memperhatikan sengsara umatku di tanah Mesir. Sebab itu aku akan membebaskan mereka dan engkaulah yang aku utus. Engkaulah yang aku kirim untuk menuntun umatku keluar dari tanah Mesir. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa melihat kejadian yang dahsyat itu, dia tidak menyadari bahwa ternyata ini adalah awal di mana Allah mau memakai kehidupannya untuk membebaskan satu bangsa yang besar. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa tentang panggilan ini, maka Musa tidak langsung berkata, ya saya akan melakukan Tuhan. Tetapi kita akan melihat sebentar, ya, ada 4 jenis penolakan yang Musa berikan atau dia katakan kepada Tuhan. Sebagai bentuk bahwa dia adalah orang yang tidak bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika Musa memiliki 4 penolakan ini, maka Tuhan punya 4 jawaban yang menjadi solusi di dalam kehidupan Musa. Di dalam Keluaran, ya, Keluaran 3 ayat yang 11-12 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Penolakan pertama, Musa ngomong begini ke Tuhan, siapa aku ini sampai Tuhan harus mengutus aku? Tetapi Tuhan menjawab, tidak menjadi masalah bagiku, Musa. Siapakah kamu dan apa yang menjadi latar belakangmu? Tuhan tahu siapa Musa dan Musa juga mengerti keterbatasannya karena waktu itu dia sangat tua. Ketika mendapat panggilan Tuhan ini. Tetapi justru hal yang penting yang Tuhan katakan, yang kamu harus lihat Musa adalah siapa aku yang mengutus engkau dan aku berjanji akan menyertaimu. Yang percaya katakan amin. Tuhan ngomong gak apa-apa Musa. Kamu jangan berbicara masa lalumu. Kamu jangan lihat masalah umurmu. Tetapi yang engkau harus lihat, siapa aku yang mengutus engkau. Dan aku berjanji
akan menyertaimu. Wow. Musa nggak puas. Kemudian di ayat yang ke-13 dan 14 firman Tuhan katakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, perhatikan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Penolakan kedua, Musa katakan aku tidak tahu harus berkata tentang apa ketika orang menanyakan, siapa yang menyuruh kamu? Waktu Musa bertanya tentang nama, maka dalam konsep Alkitab Bapak Ibu Saudara, nama itu menandakan tentang siapa orang itu atau keturunannya, dan ini berbicara tentang otoritas, kredibilitas, bicara tentang integritas seseorang. Ya, oleh sebab itu di Alkitab berkata bahwa nama baik, ya, lebih baik kita punya nama baik dan nama yang harum. Jadi nama yang akan disebutkan Tuhan kepada Musa ini mendefinisikan Tuhan, ya, dan memiliki otoritas sepenuhnya diberikan buat Musa untuk menghadapi Firaun. Dan Tuhan berkata, katakan aku adalah aku. Musa nggak paham. Dia tahu nanti bangsa ini mempertanyakan siapa yang utus kamu. Katakan, ketika engkau memperkatakan aku adalah Tuhan, kata Tuhan, maka ada sebuah otoritas dari perkataan Musa. Dan semua bangsa Israel mereka akan takluk. Tapi perhatikan, penolakan yang ketiga. Dalam Keluaran 4 ayat yang pertama dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pada poin yang ketiga ini, pada penolakan yang ketiga, maka Tuhan tidak memberikan jawaban kepada Musa. Tapi perhatikan ya, nanti kita akan lihat sebentar ya, balik ke poin ini. Penolakan yang keempat, di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 12 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Penolakan yang keempat, Musa ngomong begini, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Setelah Musa mengajukan penolakan yang pertama, maka Tuhan menjawab, aku yang mengutus engkau dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa mengajukan penolakan yang kedua, maka Tuhan menjawab, aku akan memberi otoritas sepenuhnya kepadamu melalui namaku. Ketika pertanyaan yang ketiga diajukan oleh Musa, Tuhan tidak menjawab. Tetapi setelah Musa mengajukan pertanyaan yang ketiga, ada sebuah pertanyaan yang Tuhan balik nanya kepada Musa. Dan setelah Tuhan mengajukan pertanyaan kepada Musa, perhatikan di dalam Keluaran 4 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Kita kembali ke ayat ini. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Setelah Musa mengajukan penolakan yang keempat, Tuhan memberi jawaban, aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan berbicara melalui engkau. Tetapi
pertanyaan penolakan yang ketiga, Tuhan sama sekali tidak menjawab, tetapi dia berbalik bertanya kepada Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa berkata, ini tongkat. Atas pertanyaan tersebut, ya, Tuhan bertanya, apakah yang ada di tanganmu? Karena Musa menyadari tongkatnya bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang sangat hebat. Buat dia, tongkat itu adalah tongkat untuk berjalan. Karena di masa tuanya. Buat Musa, tongkat itu hanya dijadikan sebagai sebuah senjata. Untuk mengusir serigala. Dan tongkat itu juga ya dipakai oleh Musa untuk memimpin domba-dombanya. Jadi bagi Musa, tongkat yang dia miliki tidak membuat menjadi seseorang atau tidak menjadi seorang yang super. No. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi Tuhan ternyata tongkat itu adalah sebuah instrumen, sebuah potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Musa. Dan kemudian kalau kita melihat bersama sebuah pelajarannya ya, di dalam Keluaran 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah, nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi kita melihat sini, pelajaran yang kita bisa petik dari alasan Musa ini, dari penolakan Musa ini. Untuk memakai seseorang, maka Tuhan tidak pernah menunggu seseorang ini mempunyai segala sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Tetapi Tuhan selalu ketika memakai hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan selalu menggunakan apa yang ada di dalam hidup mereka, apa yang ada di tangan mereka. Sebenarnya bagi setiap kita Tuhan sudah memberikan hal itu. Tetapi kita tidak menyadari dan kita berkata, saya nggak mungkin bisa melakukan, saya tidak sehebat mereka itu. Saya tidak mungkin bisa melakukan karena ya hanya sedikit yang aku punya. Aku punya talenta cuma apa sih dibanding dengan orang lain. Tapi pesannya buat setiap kita, Tuhan hanya ngomong, serahkan itu kepada Tuhan. Maka akan kemaksimalan itu kita terima ketika Tuhan kembalikan itu kepada kita. Amin. Serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun, biar Tuhan yang melakukannya buat kita. Sehingga setiap talenta, setiap panggilan, setiap apa yang kita lakukan, itu bisa maksimal Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita banyak nanya ke Tuhan, seringkali Tuhan tidak jawab, tapi Tuhan balik nanya. Tapi kita pura-pura budek, gak dengar. Kalau kita mau jadi orang hebat, tidak usah berpikir, waduh saya ingin menjadi seorang yang super. Di luar sana ada orang yang hebat, kita melihat pencapaiannya. Tuhan bisa melakukan yang hebat buat setiap kita. Kalau kita mengerti, tanpa kita membuat alasan, lakukanlah bagian kita. Jangan menolak setiap perintah Tuhan. Berjalanlah sekalipun itu mungkin sulit. Tetapi Tuhan berjanji dia akan menyertai kehidupan kita. Selama kita bersembunyi di balik alasan, maka kita tidak akan bisa mengubah masa depan kita. Amin. Jangan bersembunyi di balik alasan, selalu ada alasan. Maka kita tidak akan pernah melihat pencapaian, keberhasilan, masa depan kita. Nah, poin yang kedua, ini sebentar saya menyampaikan poin ini. Yang kedua, tidak ada alasan untuk selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Jadi ada satu survei berkata begini, 99% kegagalan manusia berasal dari orang yang mempunyai kebiasaan berdalih. Punya dalih-dalih dalam hidupnya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata dalih memiliki arti, jadi dalih itu adalah sebuah alasan, berdalih adalah mengemukakan alasan, berdalih-dalih saling menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri atau tuduh menuduh.
Mendali adalah memakai alasan yang dicari-cari untuk menutupi kesalahan. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang mengakui kesalahan dalam hidupnya, kalau dia salah, saya percaya dia lebih terhormat dibanding orang yang selalu merasa benar. Di dalam komunitas, di dalam grup, dalam kehidupan kita setiap hari berjumpa dengan siapapun, maka orang yang selalu mengakui kesalahan lebih diterima di komunitasnya, lebih diterima di grupnya dibanding orang yang selalu membuktikan bahwa saya adalah orang benar, saya nggak pernah salah. Ya, jadi poin yang kedua, ya kita harus mengerti tidak ada alasan untuk kita selalu menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Orang yang suka berdalih maksudnya adalah orang yang ahli dalam berbicara tetapi tidak dalam bekerja. Ahli dalam berbicara, apa aja punya alasan, tetapi tidak di dalam bekerja. Kalau bekerja selalu nunda, tetapi kalau ngomongin alasan gak pernah habis-habis. Ya saya nggak tahu, mungkin inilah kita. Saya sering kali juga melakukan. Memang susah bagi seorang pengkhotbah mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita khotbahkan. Saya banyak gagalnya di hal ini. Jadi orang yang berdalih, ahli di dalam berbicara, ahli di dalam alasan, tetapi tidak dalam bekerja. Karena kerjaan selalu ditunda. Ayat terakhir. Filipi 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini pesan Tuhan yang terakhir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap pembenaran, saya katakan tadi di awal, poin atau tema khotbah saya adalah pupuk yang membuat kesulitan hidup itu bertumbuh. Keluar dari penundaan. Lakukan tanpa menunda, maka ada keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi kita. Serahkan kegagalanmu, serahkan keterbatasanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memaksimalkan bagimu. Untuk kau bisa lakukan ke depannya, kau menjadi orang yang berhasil. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.